Nah, Asus baru aja ngerilis Asus VivoBook S14 dan hari ini guys gue bakal review ya laptop ini dengan sedikit beda karena gue bakal review dari sudut pandang pengguna MacBook. So buat kalian yang udah penasaran, kita langsung aja kepoin sekarang. Halo guys, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno dan sekarang kita langsung aja ngebahas Asus VivoBook S14 ini dari sudut pandang pengguna MacBook. Jadi yang pertama kalau dari desainnya, dia ini udah sama premiumnya ya kayak MacBook, jadi udah balutan metal semua untuk cover belakang dan cover depannya guys. Dan untuk finishingnya dia juga bagus karena punya finishing matte ya, jadi feel-nya ngedoff guys. Dan menurut gua untuk laptop yang finishing ngedoff kayak gini tuh lebih maco ya daripada yang finishing glossy. Terus untuk logonya sendiri juga minimalis sekarang ya. Kalau biasanya kan ada logo besar Asus ya di bagian tengah sini, sekarang tuh udah enggak guys, karena sekarang dia pakai logo Asus VivoBook yang kecil di samping. Buat gue secara desain dia udah sama kerennya sih kayak MacBook ya, sama-sama modern dan minimalis. Cuman di cover bawah ini kalau gue rasain cover metalnya MacBook lebih tebel deh daripada yang ini guys. Dan kalau untuk beratnya udah sama-sama portable. Asus VivoBook S14 ini beratnya sekitar 1,4 kg. Kalau di MacBook ya setara kayak MacBook Pro 13 inch ya. Jadi masih ringan dan asik banget lah dibawa buat kemana-mana. Dan dari desain gue mau langsung aja ngebahas keyboardnya guys, karena buat gue pribadi yang setiap harinya emang harus ngetik, ini yang paling penting dari sebuah laptop. Dan sebagai pengguna MacBook ya, gue ngerasa nyaman pakai keyboard dari Asus VivoBook S14 yang baru ini guys. Buat typing enak dan key travelnya juga pas ya. Kalau dibandingin MacBook yang masih pakai butterfly keyboard yang sebelumnya guys, ini feel-nya masih jauh lebih enak ngetik di Asus VivoBook S14 ini. Dan kalau dibandingin sama deretan MacBook yang paling baru ya, yang udah pakai balik lagi pakai scissor keyboard, ini gua ngerasa kalau dua-duanya sama-sama nyaman. Meskipun ada perbedaan karakter nih guys di keyboardnya ini. Jadi kalau di MacBook ini dia lebih clicky ya, jadi lebih renyah kalau dipakai ngetik, suaranya juga klik-klik-klik kayak gitu. Sedangkan kalau di Asus VivoBook ini dia punya feel yang lebih soft, jadi dia lebih hening sih sebenarnya, cuman dia kayak lebih lembut aja saat ditekan untuk tiap-tiap tombolnya nih guys. Nah terus ada yang menarik juga di keyboard dari Asus VivoBook S14 ini guys, yaitu ada warna hijau ya yang nyala di tombol enternya. Nggak tahu gimana dengan kalian, tapi gue ngerasa sentuhan warna di tombol enter ini bikin tampilannya jadi lebih fresh dan kesannya juga kayak anak muda banget gitu ya. Tulis aja di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian, apakah kalian juga ngerasa hal yang sama dengan adanya sentuhan kecil di tombol enter dengan warna yang mencolok ini. Nah kemudian ada salah satu fitur nih guys yang gue suka ya dari MacBook Pro yang juga udah ada di Asus VivoBook S14 ini, yaitu fingerprint sensor. Jadi kalian nggak perlu nih ngetik atau ngetik pin atau password ya kalau login ke Windows-nya, jadi tinggal scan aja sidik jari dan bakal langsung masuk. Jadi proses scanningnya ini juga cepet guys, cuman agak beda ya dari MacBook yang kalau di awal nyalain harus masukin pin dulu. Kalau di Asus VivoBook S14 ini kalian bisa langsung aja scan fingerprint meskipun laptop baru kalian nyalain atau kalian restart, jadi langsung bisa masuk tanpa harus masukin pin guys. Dan lokasi fingerprint sensornya menyatu ya sama trackpadnya. Di awal rada terasa aneh buat gua karena gua biasa scan di tombol power ya kalau di MacBook, tetapi begitu udah kebiasa ternyata juga asik juga sih ya, karena ternyata dari jari ini nggak harus ngelompat terlalu jauh kalau mau ke fingerprint sensor. Jadi dari trackpad bisa geser dikit langsung scan fingerprint kita guys. Nah sekarang kita masuk ke layarnya guys, yang sebagai pengguna MacBook mungkin bakal kerasa ya untuk bedanya, karena untuk MacBook sendiri yang terbaru dia udah pakai Retina display beresolusi 2560 x 1600 pixel. Ini lebih tinggi ya dari resolusi layar Asus VivoBook S14 yang punya resolusi Full HD. Tapi bukan berarti ini layarnya nggak bagus ya guys, karena Full HD ini juga masih jadi standar laptop saat ini. Dan tampilan layar di Asus VivoBook ini juga udah tajam dengan bezel yang nggak terlalu lebar karena dia udah pakai layar dengan Nano Edge display. Layarnya juga terlihat mungil guys, tetapi panjang ya karena punya rasio 16:9. Dan ini bikin multitasking atau buka multi window di kiri dan kanan ini bisa lebih lega guys. Dan kalau kita lanjut nih ke performanya, meskipun kecil laptop ini punya powerhouse yang cukup besar. Jadi punya gue ini yang base varian ya dengan Intel Core i5 generasi ke-10, 8GB RAM, 512GB SSD dan punya Intel Optane memori 32GB. Dan ternyata performanya sendiri responsif ya, dari MacBook Pro ke sini itu nggak kerasa ada perbedaan yang signifikan guys kalau dipakai buat pemakaian sehari-hari. Dan untuk browsing banyak banget tab, ini udah gue coba,
buat multitasking software juga semuanya lancar guys. Jadi so far secara performa gua puas dengan Asus VivoBook S14 ini. Tapi yang jelas laptop ini udah dilengkapi dengan GPU Nvidia MX 250 2GB. Nah, kemudian sekarang kita mau ngomongin untuk audionya guys. Jadi kalau kalian lihat ya, untuk speakernya di Asus VivoBook S14 ini dia menggunakan speaker Harman Kardon, dan setelah yang gue coba ini itu speakernya clear ya, clarity-nya juga jelas dan dia juga bening guys. Cuman emang bassnya nggak begitu nendang ya, dibandingin dengan MacBook Pro itu bassnya masih lebih kerasa di MacBook Pro. Tetapi dua-duanya suaranya sama-sama enak kalau kita pakai buat dengerin YouTube atau dengerin musik, itu masih enak. Dan juga kalau dipakai buat video call, tadi gue coba juga suaranya jernih banget di Asus VivoBook S14 ini. Nah, sekarang kita mau ngomongin portnya guys. Jadi Asus VivoBook S14 ini jelas lebih unggul dibandingkan dengan MacBook kalau urusan portnya, karena emang saat ini MacBook cuman dilengkapi port USB Type-C dan audio jack 3,5 mm aja. Sisanya harus pakai dongle atau converter ya, jadi bikin ribet kalau emang kita sering akses port-port di luar USB Type-C. Sedangkan di Asus VivoBook S14 ini portnya itu guys ada banyak ya, jadi lebih lengkap dengan adanya satu USB 3.2 Type-C, kemudian ada juga satu USB 3.2 Type-A, ada dua USB 2.0, ada satu HDMI, satu micro SD reader, ada audio jack 3,5 mm, dan juga ada satu DC input guys untuk chargingnya. Jadi mostly kalau kalian ngebutuhin perangkat-perangkat masuk ke sini guys, itu hampir nggak akan butuh converter atau juga dongle karena semua udah ada di sini, kecuali kalau kalian emang masih pakai SD card yang gede itu ya untuk kamera misalnya, maka masih perlu beli converter lagi karena yang disupport di sini cuman yang micro SD. Nah, yang menarik guys di sini untuk baterainya, ini menurut gua menarik sih karena untuk keawetan baterainya ternyata Asus VivoBook S14 ini sangat bersaing ya dengan keawetan baterai dari MacBook Pro yang biasa gua pakai. Jadi dari yang gua coba untuk harian guys, ini baterai laptopnya bisa bertahan antara 10 sampai 12 jam. Jadi ini udah awet banget ya kalau buat kerja mobile. Tetapi karena kita lagi work from home, at least ini kita jadi nggak perlu sering-sering buat ngecas laptopnya guys. Dan baterainya sendiri berkapasitas 50 watt hour yang punya fitur fast charging juga ya dengan power adapter 65 watt. Jadi kalau kalian suka dengan keawetan baterai di MacBook, bakalan bisa terpuaskan juga dengan keawetan baterai di Asus VivoBook S14 ini. Nah, untuk sistem operasi ini jelas beda total karena kalau dari MacBook tentunya udah kebiasa pakai macOS, sedangkan di Asus VivoBook S14 ini bawaannya adalah Windows 10 Home. Ini dua platform yang beda banget ya secara tampilan dan juga experience-nya. Tetapi yang menarik ada beberapa gestur ya dari Asus VivoBook S14 ini cukup familiar ya dengan gestur di macOS. Jadi kalau kalian udah biasa pakai MacBook mungkin nggak terlalu kesulitan pakai laptop ini guys, karena untuk scroll aja ini sama persis ya, jadi experience-nya kayak touch. Kalau kita scroll ke bawah, halamannya juga ketarik ke bawah, gitu juga sebaliknya guys. Dan ini sama juga kayak di macOS. Terus kemudian ada swipe 4 jari ke atas ya, ini sama-sama buka multitouch window. Dan poinnya adalah gua nggak ngerasa kesulitan setelah lama pakai MacBook terus pakai Asus VivoBook S14 ini. Dan untuk harganya guys, ini tentu aja beda ya antara MacBook dan Asus VivoBook S14 ini. Jadi kalau kita lihat dari harga resminya yang diumumin Asus di launch eventnya tadi, laptop ini tuh dijual dengan harga 14 jutaan rupiah guys untuk yang varian Intel Core i5 serta 16 jutaan rupiah untuk yang Core i7. Jadi secara harga jelas lebih murah laptop ini dibandingkan dengan MacBook. Dan yang bisa gue simpulin guys dari review kali ini ya, dari sudut pandang pengguna MacBook, Asus VivoBook S14 ini bisa jadi pilihan kalian guys buat para pengguna MacBook yang karena suatu hal jadi butuh laptop Windows, karena secara desain, experience, dan fitur ini masih cukup familiar ya dan sama-sama nyaman juga buat pengguna MacBook. Dan paling cuma di layar aja sih ya yang kerasa kayak ada bedanya dan kerasa downgrade karena emang resolusinya ini beda guys. Tetapi untuk port malah lebih lengkap di Asus VivoBook S14 ini ya, karena hampir semua port ada di sini guys. Dan buat kalian penggemar Windows yang memang pengen pakai Windows tetapi pengen laptop dengan desain premium dan portable, kemudian laptop yang powerful dan punya baterai awet kayak MacBook, ini juga bisa jadi pilihan guys. Apalagi harganya juga masih di bawah MacBook. Kalian bisa tulis aja guys komentarnya gimana pendapat kalian ya tentang Asus VivoBook S14 ini, apakah menarik atau enggak buat kalian. Dan buat kalian pengguna MacBook, apakah kalian butuh laptop Windows dan gimana menurut kalian laptop ini apakah menarik untuk kalian beli. Dan gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi ya di video tekno menarik lainnya besok.